Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Najura Griswolviana dengan NIM 2020121083 dari kelas akuntansi 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi staffing. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Pertimbangan organisasional dalam keputusan staffing ada dua. Yang pertama, strategi organisasi selama tahap perkembangan, dan yang terakhir yaitu gaya manajer yang berbeda-beda dalam tiap tahapannya. Budaya organisasional, hal-hal yang dapat dilakukan dalam menyampaikan budaya organisasi. Ada tiga, yaitu pernyataan formal atas filosofi perusahaan, kriteria promosi organisasi, dan kriteria implisit. Macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing meliputi perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua yaitu penarikan atau rekrutmen. Yang dimaksud dari penarikan atau rekrutmen ini yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga yaitu seleksi. Maksud dari seleksi mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, pemberian bala jasa dan penghargaan, yaitu pemberian bala jasa yang layak kepada tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karir, untuk memajukan dan mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu yang pertama untuk kebutuhan masa depan, yang kedua untuk keseimbangan masa depan, yang ketiga untuk pengadaan, seleksi dan pemberhentian, dan yang terakhir yaitu untuk pengembangan. Faktor-faktor perencanaan SDM itu ada dua. Yang pertama rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Macam-macam kebutuhan tenaga kerja, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. Yang kedua, kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi adalah ada dua macam, yaitu sumber dari dalam organisasi. Sumber dari dalam organisasi dapat berupa pengangkatan, pemindahan, penataran, dan taman atau sanak famili karyawan sendiri. Yang kedua yaitu sumber dari luar, yang dapat ditarik dengan cara pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan sumber-sumber lain. Seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar. Ada dua metode, yaitu yang pertama metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Yang kedua yaitu metode kompensatori. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Pada umumnya proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama pengisian formulir, dan yang kedua tes psikologi. Tes psikologi dapat berupa IQ, kecakapan, kejuruan, dan kepribadian. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi itu yang dimaksud yaitu waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman kerjanya. Pelatihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, di antaranya
yaitu pertama metode pelatihan di tempat kerja, yang kedua pelatihan di luar tempat kerja. Pelatihan di luar tempat kerja dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama self-study, yang kedua tugas belajar, yang ketiga upgrading, yang keempat magang, kelima coaching, yang keenam perputaran jabatan, ketujuh permainan peranan, kedelapan seminar rapat, dan yang terakhir yaitu festival school. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah tunjangan-tunjangan dari insentif. Wujud kompensasi dapat berupa uang, yang kedua natura, dan yang ketiga yaitu kenikmatan. Pengembangan karir. Promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Sedangkan promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Tujuan promosi untuk mengisi jabatan yang lowong, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi. Adapun syarat-syarat promosi, yaitu yang pertama ada informasi, yang kedua yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol, dan juga ada macam-macam prinsip promosi, yaitu dasar keterampilan, dasar senioritas, dan dasar teman. Transfer. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada dua pokok alasan transfer, yaitu yang pertama karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini biasanya disebabkan oleh merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, dan yang terakhir yaitu terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang kedua, ada karena ingin dari pemimpin sendiri. PHK. Yang dimaksud dengan PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan organisasi dengan karyawannya. Alasan dilakukannya pemutusan hubungan ini adalah permintaan pegawai sendiri, keputusan perusahaan karena pegawai telah melanggar tata tertib, pegawai meninggal dunia, dan telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Tujuan pensiun. Tujuan pensiun pegawai adalah ada 4, yaitu untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Dan yang terakhir yaitu posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.